lockdown ya. Ini akan terbuka dari Hurricane dan juga teman-teman dari tim Race Country nih guys. Let's go, let's go, let's go, let's go. Kalau dari segi drafting kalian menang mana guys? Kalau dari segi drafting kalian mengganti mana guys? Menang Mario, waduh menang Mario. Ini lagi turnamen kebetulan teman-teman. Oke, langsung aja masuk ke arena Land of Dawn. Pertarungan yang bakal terjadi antara HRC dan juga tim dari Race Country nih guys ya. Sebentar kita buat dulu ada map biar nggak ada. Nah udah, udah ya. Kalau rek pause nggak bisa guys. Hehe, tidak ya. Lihat beberapa tembakan kini dilakukan. Mencoba untuk memberikan ancaman ke arah serang Soi yang kini ada di arah tengah. Afrian mencoba untuk berhati-hati. Apakah akan membuka langsung pukulannya untuk bisa melukai ke arah seorang Darkrai di game kali ini. Sementara dari seorang Regalia, apakah akan mencoba untuk menarik mancing ban yang mantap akankah terbuka. Di bagian atas kita lihat juga ada Argus yang ternyata dijadikan opsi ya oleh teman-teman dari tim Race Country ternyata di area atas sana. Evelyn yang kini mencoba untuk memakai 1-1. Kita lihat dengan 1-1 yang kini berada di area top lane. Mencoba untuk berhati-hatikah dengan pertarungan yang mungkin akan dilakukan. Evelyn Sano katanya. Evelyn Sano kah? Sano ini dua tim atau? Lihat ada beberapa platingan kini dilakukan oleh seorang Arski. Mencoba untuk melakukan platingan dengan cepat di area bottom lane kali ini. Lost Inter. Lihat mencoba untuk kembali melakukan satu buah clearance dengan cukup cepat. Tapi ada pengambilan ke arah sebuah kelomang yang juga kini akan dimaksimalkan. Berhasil mengambil ke arah sebuah buff. Ada rapid boost menjadi item lainnya yang ternyata berhasil diambil oleh seorang Regalia yang akan masih mencoba untuk menjaga areanya. Sementara kita lihat di area bawah sana, dan akhirnya akan terbuka di mana tembakan dari seorang Darkrai masih mencoba untuk dilakukan secara perlahan. Dan pertama pun kini mulai akan dijadikan opsi untuk pasukan dari tim ARC. Kita lihat satu buah Crimson Beacon yang akan mulai terjadi. Mereka kini akan berhasil membuat Lost pun dalam masalah. Dimana salsa pertama kini malah berhasil diambil untuk pasukan dari teman-teman tim HRC di area bawah sana. Ini iya Argus dijadiin gold lane guys. Dan pertarungan pun dimulai dimana first ball pun berhasil terbuka. Tapi Regalia pun gagal diselamatkan. Ada satu lagi poin yang ternyata dipaksakan juga oleh serang Popo. Dimana double kill akan terbuka di area depan sana. Dan dua pemain tersisa. Kehilangan cukup banyak pemain ya untuk gamenya kali ini. Ada beberapa tembakan yang juga harus membawa lagi wave-nya untuk bisa dijalankan di area tengah kali ini. Sementara dengan adanya satu borotasi Regre, satu orang dua akun katanya Zanen. Emang iya nih si Sano guys. Paling ku coba nanti cek SS-nya sih. Si Sano andaikan emang di kemarin main gimana nih? Nanti kita coba info sama panitia berarti ya. Lihat ada beberapa platingan yang juga kita akan lihat dari top lane mencoba dijalankan secara perlahan dengan adanya satu buah kelomang yang juga kini akan berhasil bisa diambil. Satu bar hook mencoba dibuka. Afrian apakah bakal menjadi pemain yang akan tertarik di area depan sana? Dimana pengambilan ke arah kelomang pun berhasil untuk seorang Popoi pun dapatkan. Dan kita ada satu berotasi yang kini bakal mulai dilakukan. Satu buah purple yang kini seperti akan mencoba untuk diambil. Berhasilkah didapatkan tanpa ada sebuah masalah. Lihat di area top lane-nya juga Flynn mencoba untuk memainkan satu buah penghancuran ke arah turret.
untuk pasukan dari teman-teman tim HRC. Ini kayaknya emang beda sih. Aku lihat di itunya juga beda SS-nya. Nanti kita pastiin lagi ya. Avatar Guardian tadi sempat terjadi, di mana Afrian pun harus berhati-hati menjadi pemain yang akan ada di garda depan, di mana Popoy malah mencari korban pertama dari segi pertarungannya, dan bahkan dari kalian juga mencari korban kedua, dan Afrian pun hilang, dan Deskri pun melakukan sebuah double kill. Apakah momentum yang berhasil dimanfaatkan untuk bisa mengunci karena sebuah triple kill di area atas. Kali ini kita lihat ada turtle yang akankah berhasil diambil untuk pasukan dari tim HRC ya. Lihat dengan gagalnya mereka untuk melakukan paksaan serangan ya. Mereka mecah kok, mecah. Emang mecah. Emang bisa kok ini Evelyn. Lihat dengan beberapa tembakan yang kini dilakukan, membawa lagi beberapa platingan untuk bisa dijalankan terlebih dahulu di area atas sana. Sementara Afrian kembali memancing, bakal menjadi korban pertama dari teman-teman tim RCH, di mana lihat ada satu buat Ration Plus yang juga berhasil untuk menarik langsung serang Afrian. Jadi korban pertama, di mana ke kanan ada serang Popoy pun kembali menggila dengan ada satu buah pick up yang berhasil diamankan, dan Turtle di area top lane ini bakal langsung jadi milik dari teman-teman tim RCH. Dengan begitu baik kali ini Popoy nggak mau terlalu lama ya, meskipun satu buah retribution juga nggak dia buka untuk bisa mengambil ke arah turtle-nya, tapi udah cepet banget ya serangan yang dilakukan. Gimana kali ada satu buah purple yang juga ternyata serang Popoy pun ternyata berhasil untuk bisa dapatkan. Masih ada tembakan dilakukan. Dagri pun masih mencoba berhati-hati menjaga area di bagian belakang, di mana ada penghancuran ke arah turut kah, yang kini akan mulai dimanfaatkan lagi oleh seorang Regra untuk bisa membuat ASCII pun kini kesulitan lagi dari segi gameplaynya di match yang kali ini ya. Ini emang Argus Gold Lane teman-teman ya. Ini jarang banget nih guys kita temuin meta-meta yang keren banget ya dari teman-teman TWC, dan mereka sangat berani guys, meskipun di babak semifinal ya. Dan kita lihat ada satu rotasi yang kini bakal kembali dilakukan. RCH mencoba mempersiapkan satu buat tarikan, dimana sayangnya Rigel yang kini dalam masalah, harus berhasil ditumbangkan langsung oleh serang Mas Tizi. Apakah poin kedua terjadi? Lost interest ini akan dijadikan opsi, dimana kebarbaran lagi dari serang Popoy dengan last piece-nya. Apakah berhasil mendobrak langsung untuk bisa membuat pasukan dari tim HRC pun hilang di bagian depan sana. Dia ada satu lagi poin yang berhasil diciptakan. Kiminya sangat punya damage yang luar biasa, dan bahkan memastikan ada double kill yang ternyata berhasil terbuka, dan kini triple kill bahkan harus didapatkan langsung, dan HRC kehilangan 3 pemain penting ya. Dan ini bakal menjadi salah satu kesempatankah yang akan dimanfaatkan untuk bisa mengunci turtle yang ada di top lane. Mas TC mencoba untuk memaksakan masuk dengan sebuah Terrifying Beast, tapi nggak bisa selamat pulang. Dan Sravelin yang mencoba untuk mengejar crossbow tanknya, apakah berhasil diaktifkan, tapi Enter Guard seperti menjadi masalah, dimana seorang Regeria berhasil untuk mendapatkan lagi darah tambahan dan bisa membuat dirinya pun survive ke arah belakang. Ada tambahan darah yang berhasil ternyata dimanfaatkan ya oleh seorang Regeria di game yang kali ini. Berhasil bisa mundur, survive ke area belakang. Hero powernya Argus katanya. Waduh, ini hati-hati berarti ya untuk di final. Mungkin kalau andaikan dia masuk, atau mungkin di perebutan juara 3 ya, Argusnya apakah akan cukup aman guys untuk dipakai lagi nanti. Satu boblodihan mencoba untuk dilayangkan, dimana seorang Afrian ditumbangkan dengan adanya serang Popoy. Masih akan mencoba menambah. Harus kita lihat juga kini dalam masalah, dimana juga ada seorang Afrian yang mencoba membantu, tapi malah menjadi sebuah target yang berhasil dimanfaatkan oleh serang Popoy, yang bahkan kini akan berhasil untuk bisa mengunci satu buat triple kill, tapi nggak ada bantuan yang lebih. Meskipun kini ada sebuah penghancuran turret yang seperti akan berhasil terjadi. Penghancuran turret yang ternyata masih gagal dilakukan oleh pasukan dari teman-teman tim RCH. Objektif kedua yang sebenarnya bisa untuk mereka ambil ya, tapi ternyata masih gagal untuk bisa mereka lakukan. Dan ini juga membuat pasukan dari tim HRC masih cukup sigap ya untuk bisa ternyata menahan, meskipun memang untuk pengambilan ke arah Lordnya ya, ini juga harus mereka lakukan, karena kalau enggak ini bakal ngebuat keuntungan tentunya bisa di pihak dari teman-teman tim RC ya. Dengan Regalia yang juga kini akan memantapkan lagi satu buat tarikan, atau mungkin blodihan yang bisa terbuka.
Afrin juga harus mengatur posisi dengan lebih baik lagi jika ingin menjadi sebuah pemain yang mungkin bisa melakukan counter ya buat teman-teman dari tim HRC. 5 kali ada sebuah Treasure Plus yang juga akan menarik. Soyu pun harus berhati-hati. Nomor 1 Avatar Guardian dan serang Afrian tadi gagal untuk bisa mengenai dan terjebak di area dari teman-teman tim RCH. Dijadikan satu korban langsung dengan godlike yang harus malah didapatkan. Sementara Lost pun mencoba untuk memberikan penyulitan agar sebuah buff dari pasukan tim lawan pun gagal dipegang. Namun satu baru hook terbuka. Legendary pun berhasil terkunci, di mana Popoy mengunci juga Karis Lord yang ada di area atas sana. Ini bencana karena Lordnya akan mulai didatangkan langsung buat pasukan dari tim RCH. Makanya serang Popoy pun harus menunggu. Lord mulai berjalan langsung. Apakah akan menjadi momen di mana pasukan dari tim RC kini akan kehilangan cukup banyak objektif? Belum lagi kita lihat juga ada sebuah pengambilan ke arah sebuah rest buff yang kini juga akan terjadi untuk pasukan dari tim RC kali ini. Di mana di area samping ada seorang Mastizi yang harus tereliminasi. Lagi dan lagi Naruto memang membawa bencana, apalagi dengan satu wujud damai. Dia bahkan langsung mencoba untuk bermain dengan barbar. Di depan Popoy ditumbangkan, sementara Avatar Guardian kini akan berhasil untuk menculik beberapa pemain dari pasukan tim RCH. Namun sayangnya malah turret di bagian tengah pun harus dihancurkan di sana. Dia seorang Degri pun malah berhasil juga membuka satu legendary dan akankah ada korban tambahan. Keganasan dari pasukan tim RCH yang terus tanpa henti membuat pasukan dari tim RC pun semakin sulit di game kali ini. Apalagi dua pemain ya. Ini mulai berbagi untuk bisa menghancurkan turret masing-masing di arah set lane. Membuat dua turret pun udah berhasil dihancurkan dan hanya misalkan base turret yang tersisa untuk di area dalam tentunya. Apakah ini akan menjadi tambahan ancaman ya, dimana goldnya pun juga mulai berhasil dipimpin buat teman-teman dari tim RCH. 4000 gold berhasil dipegang, membuat teman-teman dari tim RCA kini punya kesempatan untuk juga menumbangkan karena Lord yang ada di arah bottom lane. Kita lihat comeback kah akan terjadi buat teman-teman dari tim RCA yang harus cari cara yang pinter nih ya untuk bisa melakukan comeback. Mungkin Wannya bisa memanfaatkan area late game ya, untuk dimana dirinya punya attack speed yang cukup kuat ya. Cuman apakah bisa terjadi? Karena beberapa kali juga terlihat Evelyn ya harus malah dijadikan korban utama dari keganasan teman-teman dari tim RCA. Dan mereka punya juga seorang Frango ya yang bisa melakukan bloody hand, sehingga 1-1 meskipun memang punya crossbow tank ya, itu bisa jadi counter kalau misalnya emang crossbow tanknya belum bisa dibuka duluan. Dan kita lihat ada satu buah Treasure Plus yang juga akan kembali menarik, dan speed push mulai dilakukan oleh serang Mastizi. Melihat ada satu momen di mana turret di bagian atas pun mungkin bisa dihancurkan kini. Dan ini yang harus juga diwaspadai oleh teman-teman dari tim RCA jika mereka dalam posisi yang cukup unggul ya. Dimana pengambil Karl Lord pun juga mulai di setup oleh teman-teman dari tim RCH. Menunggu kesempatan dimana Afrian kini akan memaksakan serangan. Avatar of Guardiannya ini akan kembali mencoba untuk digunakan, dimana dirinya juga udah ditumbangkan sebanyak 6 kali. Menjadi pemain yang juga harus benar-benar berhati-hati dalam melakukan serangan atau inisiasi duluan untuk melukai teman-teman dari tim RCH ya. Karena salah langkah juga malah mungkin membuat pasukan dari tim RCH juga malah dalam bencana guys. Dimana ternyata pengambilan Karl Lord kedua ya langsung dimaksimalkan oleh teman-teman dari tim RCH guys. Mereka nggak mau ternyata berbagi ya Lord yang kedua untuk bisa diambil oleh pasukan dari tim RC guys. Dan tekanan masih akan berlanjut ya, lumayan dengan keuntungan gold yang semakin juga kuat dari teman-teman tim RCH nih guys. RC bakal ke bawah Lord, harusnya ke arah tengah kah? Dan kita lihat beberapa pemain dari pasukan tim RC harus berada di area belakang dengan penungguan yang harus mereka lakukan. Ternyata Lord mulai berjalan ke arah tengah. Ada beberapa wave minion pun kini mulai dijalankan lagi. Pasukan dari tim RCH mengatur cara untuk bisa menjalankan 3 wave minion ya. Dan ini yang harus diantisipasi nih. Padahal kalau misalnya dari teman-teman tim RCH, jangan sampai ada penculikan yang terjadi karena momentum penting ya. Ini harus membuat mereka melakukan full defense, dimana di area set lane
Ada kebarbaran lagi dari seorang Lukas yang apakah berhasil untuk bisa menangkap langsung seorang Soyu, di mana Avelin hampir saja dijadikan korban duluan. Avatar Guardian pun terbuka, mencoba mendelay di mana Lordnya. Apakah juga akan berhasil masuk langsung ke arah base yang ada di area tengah sana? Sayangnya Afrian ditumbangkan. Base-nya perlahan pun juga akan dihancurkan, dan apakah langsung membawa pasukan dari tim RCA untuk bisa mengambil karena sebuah kemenangan? Tarikan Regalia memastikan untuk membuat pasukan dari tim RCA pun masuk ke babak final dan harus membuat pasukan dari teman-teman tim HRC ya berhasil dikalahkan di game yang kali ini ya teman-teman ya. Waktu dari segi game juga ternyata membutuhkan sekitar 14 menit. Dan kita akan lihat nanti HRC akan melawan tim mana untuk perebutan di babak juara 3 ya, perebutan juara 3 ya. Ini tadi momen yang sangat baik dari pasukan tim RCH yang gak mau ternyata mengambil resiko lagi. Mereka langsung mencoba untuk all in dan mereka langsung mencoba untuk ngamanin ke arah end game-nya ya teman-teman ya. Oke, kita lihat ini dia juga ada Sasik yang berhasil terekam untuk game yang sekarang ya. 19 pick off yang ternyata didapatkan oleh pasukan dari tim RCH yang ternyata masuk ke babak final. Dan harus membuat pasukan dari tim RCH masuk untuk perebutan juara 3 dengan MVP dari seorang Dasher ya. Dengan 10 poin kill dan belum sama sekali tumbang. Ini nggak ada yang bisa ngejar sih guys. Buat si Dakrenya bisa terkena eliminasi. 4 kali assist udah berhasil dia dapetin ya. Dengan tarikan-tarikan yang aduhai sekali dari seorang Regalia yang bisa ya membuat bencana untuk pasukan dari tim lawan bersama dengan Popoy, Regara ya, Regera dan juga seorang Lost Interest ya. Dari pasukan tim lawan ada MVP dari seorang Soyu ya, dengan dari 4 silver dari Avelin, Arski, Mastizi dan juga Afrian. Saya juga kalian bisa cek dan kita akan coba lihat juga tadi ada momen-momen highlight yang berhasil terjadi. Oke. Kita lihat ada momen yang tadi berhasil terbuka dari kedua tim yang bermain di game yang kali ini ya teman-teman ya. Mantap alangku. Ini momen yang berhasil terekam di game yang sekarang, double kill dari seorang Jakre ya. Dimana tadi dari pemain yang sangat-sangat berbahaya teman-teman ya. Iseng karena pakai Arbus bisa gacor bro, triple kill bahkan ya. Momen end game-nya yang tadi berhasil untuk terjadi guys. Kita akan coba lihat pertarungan lain yang akan terbuka dari pasukan tim Serah Guala versus Elektro 4 ya. Ini juga bakal menjadi pertarungan seru. Jangan kemana-mana teman-teman, standby aja untuk pertarungan di game yang berikutnya. Oke, kita akan coba masuk ke game yang